Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah diselingkuhin hobi. Nah nanti kita akan mendengarkan ada tausiah dari Ustazah Oki tentang bahayanya jika terlalu mencintai hobi dan adakah batasan-batasan dalam hobi atau hobi di dalam Islam tersebut. Nah sekarang nih sebelum kita mendengarkan tausiah Ustazah Oki, saya mau ajak nih jamaah yang di rumah mendengarkan terlebih dahulu ada kisah dongeng yang akan dibawakan oleh Nabila. Bagaimana Nabila, sudah siap? Siap Kak Fadli. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Nabila. Silakan. Terima kasih Kak Fadli. Mas Bro dan Mbak Bray yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik di rumah yang solih dan solihah. Kali ini Nabila akan berdongeng tentang kisah seekor burung bangau dan seekor kera yang mempunyai sifat yang sangat egois. Alkisah, pada zaman dahulu kala ada seorang bangau, seekor bangau dan seekor kera yang hidup di kebun yang sangat dalam. Pada saat itu, seekor burung bangau dan kera tersebut bersahabat dengan baik. Akan tetapi, seekor kera ini hanya memanfaatkan burung bangau tersebut. Burung bangau selalu membantu menghilangkan kutu-kutu yang ada di tubuh sang kera. Ketika berpergian, sang bangau pun selalu menggendong sang kera di punggungnya. Akan tetapi, sang kera hanya memanfaatkan bangau dengan persahabatannya itu. Suatu ketika sang kera berkata kepada sang bangau, kata kera, "Hai bangau, sahabatku, aku ingin mengajakmu untuk pergi ke sebuah hutan yang sangat jauh. Di sana juga terdapat pulau. Di sana banyak sekali ada kebun pisang yang buahnya sangat matang. Di sana juga terdapat katak dan belalang-belalang yang banyak untuk makananmu. Maukah engkau pergi bersamaku?" Kemudian sang bangau berkata, "Hai kera, sahabatku, benarkah di sana ada katak dan belalang yang sangat lezat? Kalau begitu aku ingin pergi bersamamu ke sana." Pergilah mereka berdua, sang bangau dan sang kera, untuk pergi menuju ke pulau tersebut. Di perjalanan, dengan sang bangau menggendong sang kera, sang bangau bercerita kepada sang kera. Sang kera mengatakan, "Nanti ketika sampai di pulau, kamu tidak usah perlu untuk menggendongku pulang kembali. Karena aku akan membuat perahu di sana." Kata sang bangau, "Memangnya kamu pandai kera membuat sebuah perahu?" Kata sang kera, "Aku sangat pandai karena dulu aku pernah hidup di negeri orang-orang yang pandai membuat perahu." Kemudian ketika sampai di pulau tersebut, sang bangau dan sang kera tiba di pulau itu. Kemudian sang kera langsung melihat pohon-pohon pisang yang banyak sekali buahnya. Banyak buahnya hingga ia melupakan sang kera. Ternyata sang kera yang awalnya membicarakan tentang belalang dan katak yang ada di pulau tersebut, itu adalah cerita bohong yang dibuat oleh kera karena ia ingin menipu sahabatnya sang bangau itu. Akhirnya sang bangau dengan kesal berkata, "Besok aku akan pulang ke tempat aku yang semula. Aku akan tinggalkan kamu di sini sendirian." Tapi sang kera membujuk sang bangau itu. Ia mengatakan, "Jangan tinggalkan aku, bagaimana aku bisa hidup sendirian di pulau ini? Kalau begitu, kau hidup tinggal bersamaku nanti. Kita kembali ke tempat kita yang semula." Tapi karena keadaan sang bangau yang sangat lapar, tidak mempunyai makanan, belum makan, belum minum karena ia ditipu oleh seekor monyet itu. Akhirnya sang bangau tersebut mengatakan, "Tapi aku tidak sanggup kalau seandainya aku menggendongmu hingga ke tempat kita yang dahulu." Sang kera, "Kau kan bisa membuat perahu. Kalau gitu kau buatlah perahu." Sang kera terkejut karena sang kera
bercerita tentang kebohongan bahwa ia bisa membuat sebuah perahu. Akhirnya sang kera membuat perahu. Ketika mereka sampai di tengah lautan, ada ombak yang menerjang. Ketika hampir sampai, ada ombak besar yang menerjang kapal perahu yang dibuat oleh kera itu. Kera ketakutan, akhirnya ombak besar itu menghancurkan perahunya kera. Bangau dengan sangat senangnya terbang sangat tinggi, namun sang kera tenggelam bersama perahu dan keegoisan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu adik-adik, maka jangan sampai kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, tepuk tangan Bu untuk Nabila. Terima kasih Dan ternyata, Kakak Syam. Nabila tentang, jangan kemana-mana, di sini aja dulu. Ternyata tentang dongeng, tentang orang yang hobinya banyak, itu juga ada dalam Al-Quran. Iya, Di antaranya dalam banget. surah Sad ini nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Ini ada kisah juga nih dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Sulaiman itu hobinya memelihara kuda. Dan kudanya ini bagus-bagus semua, kuda yang dipakai berperang. Tiba-tiba di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya ayat ini menjelaskan gara-gara hobinya Nabi Sulaiman mereka lewat sholat asarnya. Nah, akhirnya dipanggillah kuda-kuda itu, Nabi Sulaiman menyembelih satu-satu terus dipotong kakinya, gara-gara ini saya tidak sholat asar. Nah, tapi ada ulama lain yang menafsirkan bahwasanya bukan seperti itu. Nabi Sulaiman tidaklah tega berbuat seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud adalah jangan sampai hobi ini sampai-sampai melalaikan kita kewajiban kepada Allah. Termasuk kewajiban berbuat baik terhadap teman-teman kita, terhadap sesama kita. Karena kita ingin cepat kaya, akhirnya kita mengorbankan orang lain. Karena hobi kita misalnya koleksi rumah misalnya, wah luar biasa Bu ya, ada di sini hobinya koleksi rumah Bu ya. Nah, oh iya. Wah, ada ternyata angkat tangan guru saya. Pak Ustadz hobinya koleksi rumah. Dan akhirnya menghalalkan segala cara, akhirnya dia ambil haknya orang lain, tidak boleh. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hobi itu mengantarkan kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Terima kasih Nabila. Sama-sama Kakak Syam. Baik, terima kasih Nabila Ustadz Syam. Iya, Terima kasih sama-sama, Ustazah. banyak. Keren. Membahas luar biasa mengenai hobi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahaya apabila kita terlalu mencintai hobi. Karena sebelumnya Ustadz Maulana telah menjelaskan hobi yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan atau batasan-batasan ketika kita melakukan hobi. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membicarakan mengenai hobi, apa sih sebenarnya hobi itu? Hobi adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan di masa luang kita, di waktu luang kita, yang tujuannya untuk menyegarkan pikiran dan membuat hati kita bahagia. Itu definisi dari hobi. Yang mana hobi itu bisa menjadi hobi-hobi yang buruk dan diharamkan sudah jelas tentu mendatangkan bahaya. Dan ada hobi-hobi yang mubah dibolehkan. Kalau hobi-hobi yang buruk, ada wanita atau laki-laki hobinya bohong. Hobinya tukang selingkuh, nauzubillah min zalik. Hobinya nikah lagi gitu misalnya. Nggak apa-apa 2, 3, 4, 1 saja. Kalau tidak bisa berlaku adil. Tapi kalau zolim nikah lagi. Jangan, bukan menjadi sebuah hobi yang baik. Hobinya adalah untuk menjelek-jelekan orang lain, mengolok-olok orang lain. La yasor qaumun minkum min asa ayakun khairum minhum, enggak boleh mengolok-olok orang lain. Ada orang yang hobinya menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, padahal Allah katakan wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'du. Ada orang yang hobinya nauzubillah min zalik, hobinya ganti-ganti pasangan, berzina, padahal Allah katakan
Wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, berzina aja nggak boleh. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina, kata Allah gitu. Jadi kalau seandainya hobi-hobi yang memang sudah dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, yang sudah di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW tidak diizinkan, tentu mendatangkan bahaya di dunia maupun di akhirat. Tapi bagaimana dengan hobi-hobi yang mubah? Hobinya apa? Memancing. Hobinya apa? Organisasi. Hobinya apa? Olahraga. Tentu menjadi sebuah hal yang bagus, tapi tidak bagus kalau segala sesuatu dilakukan secara berlebih-lebihan. Semua yang berlebih-lebihan akan mendatangkan yang tidak baik. Apa saja itu dampaknya atau bahayanya? Pertama adalah waktu yang terbuang sia-sia. Sudah dibahas di segmen sebelumnya bagaimana Islam memandang mengenai waktu. Kan Rasulullah SAW mengingatkan pada kita 5 perkara. Ingat masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ingat masa mudamu sebelum masa tuamu. Ingat masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ingat masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Ingat masa hidupmu sebelum matimu. Ternyata Islam sangat luar biasa memperhatikan waktu. Jadi orang-orang yang boleh memancing, boleh organisasi, boleh melakukan hal-hal lain, tapi berlebih-lebihan melalaikan waktu, waktunya tidak produktif dan terbuang secara percuma. Kemudian apalagi bahaya-bahaya yang dilakukan oleh orang-orang yang terlalu banyak melakukan hobi sampai melalaikan waktu, ada 3 hal. Yaitu apalagi, maka haknya dirinya sendiri akan terabaikan, haknya pada Allah terabaikan, hak keluarga atau orang lain terabaikan. Hak pada Allah apa? Hak Allah adalah diibadahi. Begitu banyak penjelasan Ustadz Syam tadi, orang-orang yang melakukan hobi melalaikan ibadah-ibadahnya, sholatnya ngaret, bahkan sholatnya dirapel. Nggak apa-apa, ada jamak ini gitu ya, dirapel kebiasaan. Jangan, hak Allah adalah diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hak pada Allahnya lupa. Kemudian hak pada diri sendirinya juga dilalaikan. Apa itu hak pada diri sendiri? Orang-orang yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tidak baik, membuat atau mengoperasi sana sini, mempermak sana sini. Artinya adalah orang-orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Hak diri sendiri untuk misalnya istirahat juga nggak dapat gara-gara hobinya yang luar biasa. Dan yang paling parah adalah hak yang tidak dilakukan adalah ketika bersama dengan keluarganya. Senin sampai Jumat sudah sibuk bekerja. Betul. Sabtu Minggu weekend harusnya menjadi hak untuk keluarga, anak-anak bermain. Sama teman-temannya. Jadi sayang, kasihan nggak boleh menjadi orang yang seperti ini. Nasihat untuk Oki juga. Masya Allah nih, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan masuk segmen curhat-curhatan nih. Karena ada curhatan hati suami istri. Nah nanti mau yang bertanya bisa kirimkan aja lewat pertanyaannya di Instagram kita di @islamituindah.tv atau ke Twitter kita di @islamituindah.tv dengan hashtag CHSI. Atau bisa juga dengan telepon di 791-876-80 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-876-81. Nah bagi yang beruntung nanti curhatan akan kita bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.